Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz jazakallah khair wa jazakallah khairan. Kakak saya sedang sakit. Jika tidak bisa kemari, mohon doanya untuk kesembuhan beliau karena beliau ingin didoakan sama Ustaz. Mau tanya Ustaz, apa hukum mengucapkan laknatullah pada tokoh-tokoh jahat yang belum meninggal? Seperti Presiden Syria Bashar Assad, ya. Taib, ahsanallahu ilaikum. Tentu pertama kita doakan insya Allah, bukan cuma kakak antum tapi seluruh muslimin dan muslimat di seluruh pelosok dunia. Kita yakin Allah SWT sekarang sedang melihat kita karena memang dia maha melihat, maha mendengar. Dan kita memohon dengan namanya Allah yang paling agung, yang kalau dipanggil dengan nama itu Allah, maka secara otomatis dia akan terima doa-doa dan dia akan mengampuni dosa-dosa, agar menyembuhkan kakak antum ini, kakak penanya tadi, dan seluruh muslimin yang sedang tertimpa sakit, dan juga seluruh orang yang sedang terlilit utang, insya Allah dilunasi utang-utangnya. Hukum mengucapkan laknatullah boleh, semoga Allah melaknat kalau orang itu layak mendapatkan laknat. Semua orang yang telah melakukan perbuatan yang melampaui batas dan sudah sampai padanya kebenaran boleh dilaknat. Ini syaratnya ya, tapi tidak boleh laknat sama sembarangan orang. Nggak boleh karena tetangga kita orang non muslim, kita belum pernah dakwain lalu kita mengatakan semoga Allah melaknatnya. Itu nggak tepat. Tapi kalau kita sudah, dia sering mengganggu kaum muslimin, kita sudah coba ingatin, kita udah kasih buku, udah diingatin macam-macam, ternyata dia lisannya tajam, bahkan dia banyak memerangi muslimin, maka kita boleh mengatakan semoga Allah melaknat. Laknat itu artinya kita mendoakan agar berkah hidupnya diangkat, berkah hidupnya diangkat. Dan ini tidak boleh sembarangan, karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, laknat itu kalau terucapkan dari lisan seseorang maka dia akan naik ke langit, maka dia di langit itu akan ditutupkan pintu baginya, dan dia balik ke kiri kanan juga ditutupkan pintu baginya, maka dia kembali ke bumi dan dia temukan juga bumi tertutup baginya, tidak bisa masuk ke dalam bumi. Maka di hadapannya hanya orang yang mengucapkan dan orang yang dijadikan target. Kalau orang yang sedang jadikan target layak mendapatkan laknat itu, maka laknat itu akan ke sana. Tapi kalau tidak layak maka akan kembali kepada pengucapnya, gitu kan. Laknat itu sudah pernah saya sebutkan ya, itu pengucapan doa-doa yang sial, yang tidak baik, seperti mengatakan mobilnya bannya kempes, sial kamu, gitu kan. Atau diucapin ke pasangannya atau kepada anaknya. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, jangan kalian ucapkan kata-kata yang tidak baik untuk diri kalian, keluarga kalian dan harta kalian, karena bisa saja malaikat lewat dan mengaminkannya, maka terjadilah, gitu kan. Jadi ini yang dimaksud dengan laknat tadi. Jadi kita boleh saja kalau kita ucapkan. Kalau kayak Bashar memang yang sudah layak diucapkan. Kalau Bashar itu bukan hanya sekedar diucapkan masalah dia dikena laknat, semoga Allah SWT memang menyelesaikan permasalahan yang sedang dilakukan. Sudah berapa ratus ribu kaum muslimin yang dibantai sama dia dengan tidak merasa itu dosa, gitu kan. Orang seperti ini sudah sangat luar biasa ini. Kalau yang saya tahu para ulama sudah membolehkan mengucapkan doa-doa yang seperti itu. Jika anak sudah meminta untuk menikah namun orang tua merasa anak itu belum mapan karena baru bekerja 3 bulan di kantor yang baru, kondisi ekonomi orang tua juga sedang tidak baik, maka orang tua menginginkan untuk diundur rencana pernikahan anak tersebut minimal tahun depan dengan alasan supaya lebih mapan, matang persiapan dan juga lebih mapan. Apakah alasan orang tua tersebut syar'i? Tentu disesuaikan dengan kondisi ya. Kondisi, misal memang orang tua ini betul-betul dalam kondisi tahu dia membutuhkan penghasilan anaknya dan anaknya ini mau berbakti, terutama kalau anak ini laki-laki ya. Dan orang tuanya tahu ini dia butuh berbakti, karena Nabi SAW mematok setiap anak laki-laki itu statement dalam hadis Bukhari, anta wa malika li abik, kau dan hartamu milik ayahmu. Ini pada saat seorang sahabat pernah mengeluarkan sedekah, gitu kan. Maaf, dia pulang ke rumah, dia temukan ayahnya datang menemui anak mantunya, istrinya si anak ini, lalu meminta sebagian uang karena kebutuhan yang mendesak. Lalu si istri anak mantu memberikan. Setelah pulang suaminya disampaikan, tadi ayahmu datang dan minta uang, saya kasih. Rupanya si anak ini nggak terima, lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayah saya begini. Maksudnya kok bisa gitu, nggak nunggu saya gitulah, kayak ngeluh ya. Maka Nabi SAW mengatakan, kamu dan hartamu milik ayahmu. Jadi kalau kita lihat kondisional ya, kalau memang si ayah ini mungkin betul-betul tahu dia lagi sakit, dia butuh, dia mungkin selama ini sekolahkan anaknya, kondisinya memang begitu, dia butuh minta hanya ditunda tahun depan, itu satu sisi. Sisi yang lain, si anak juga masih bisa mengontrol syahwatnya,
Dalam arti kata insya Allah tidak terus pada yang haram, maka lebih baik diikutin orang tuanya, ditunda saja. Itu masuk udzur syar'inya. Tapi kalau tidak, hanya karena tadi, kalau selama ini alasan yang tadi saya baca ini hanya sekedar urusan duniawi saja ya, hanya karena dianggap baru 3 bulan kerja, hanya dianggap karena takutnya belum mapan gitu kan, maka ini tidak cukup. Ya, apalagi kalau dipertemukan dengan kondisi anak yang memang butuh istri, nggak bisa ditunda. Saya sering nasihatin banyak sekali orang tua di pengajian-pengajian saya untuk tidak menunda pernikahan anaknya. Dan kalau masalah anaknya nanti takut khawatir menikah butuh biaya segala, ya biar anaknya menikah dengan orang yang sepadan, gitu kan. Saya sudah sering sampaikan itu. Menikahlah dengan orang gajinya cuma 2 juta per bulan, yang menikah dengan orang yang sepadan, baik keluarganya, mungkin orang-orang yang bisa yang menjangkau gaji itu dan juga tetap tidak mengganggu ya pendapatan dia untuk diberikan kepada orang tuanya. Jika anak tersebut tidak mengikuti keinginan orang tuanya, apakah tetap mendapat ridha Allah? Tentu saya bilang tadi, sesuai dengan kondisional. Kalau ayah dan orang tua ibu ini cuma sekedar karena malu dengan masyarakat, menganggap nggak usah dulu lah, maka tidak ada udzur syar'i. Orang tuanya di sini tidak wajib dipatuhi, apalagi dalam kondisi anaknya memang mendesak. Dia takut kalau dia tidak nikah nih berzina nanti. Maka di sini dia mendahulukan, dia menikah saja, nggak masalah. Itu kan bukan saya ajar supaya durhaka dengan orang tua, tidak. Karena di sini dia akan terjerumus pada yang haram. Dan kalau melanggar pada yang haram apalagi dosa besar, berarti masuk dalam hadis Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh patuh pada makhluk pada hal yang berbau pada maksiat kepada Allah. Bisa saja dia nanti maksiat tuh, dia zina kalau dia enggak nikah, gitu kan. Maka di sini mungkin dia bisa mendahului orang tuanya, khusus poin ini. Tapi ya lebih baik tentu kalau mencari ridhonya, gitu kan, berusaha untuk ngobrol baik-baik, menjelaskan dan seterusnya. Sebelum tidur saya sholat 2 rakaat dulu, lalu sholat witir karena mau sholat malam. 2 bulan yang lalu saya baca doa apa ini? 2 malam berturut-turut, tapi tidur saya seperti diganggu setan kali ya. Saya minta tolong, kelak ada yang, waduh saya nggak bisa baca ini. Begini saja, yang punya pertanyaan nanti datang habis materi ya. Tulisnya nggak usah buru-buru. Masya Allah, ini apa nih? Ini ada buhul-buhul nih, gambar harimau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khalid Afwan, jika sebelumnya menanyakan tema dosa besar syirik, Anda mau konsultasi saat ini karena ada udzur, kami sementara pindah rumah ke tempat mertua. Anda menemukan di rumah itu banyak sekali foto-foto, pajangan, artifaks, wafak, patung dan lain-lain. Mertua Ana sudah pensiun, dulu ketika masih dinas keluar kota Papua, Kalimantan dan lain, beliau suka bawa cindramata berupa artefak, wafak dan patung dan seterusnya. Ini saya sempat fotoin dan lampirkan beberapa. Ini raja atau bukan Ustadz? Dipasang di belakang pintu seperti kaligrafi dengan tulisan Arab bergambar harimau. Ana mau cabut namun sama istri nggak boleh, alasannya ini bukan rumah kamu di sini kan numpang. Ana harus bagaimana Ustadz? Perlukah dilakukan ruqyah? Yang jelas kalau saya lihat ini bagian daripada buhul ya. Ini bagian daripada buhul dan ini yang sudah sering dilakukan oleh mereka. Jadi tidak pernah Nabi SAW menganjurkan kaligrafi ditulis seperti gambar macan begini, gitu kan. Dan ini memang butuh waktu untuk dibaca ya. Allahu alam, saya 7 tahun belajar bahasa Arab, ada yang saya tidak bisa ngerti ya, gitu. Kalau ini bukan sekedar kaligrafi, ini memang ada tulisan-tulisan yang butuh ditelusurin, kurang jelas ya. Ya, tapi umumnya gambar-gambar seperti ini, gambar pedang, di dalamnya ada tulisan, gambar hewan seperti ini bagian daripada buhul-buhul. Ini biasanya alasannya untuk menjaga rumah, untuk menjaga keluarga dari hal-hal yang buruk. Nah, karena orang Islam yang minta, maka secara otomatis diberikan itu ditulis dalam bahasa Arab.
Ini kepala manusia dari batok kelapa, dari irian, dan wafak dari kayu yang diikat serabut dari ekor binatang. Subhanallah. Ya ini semua bagian daripada buhul-buhul yang saya tahu ya. Kalau bukan diistilahkan juga raja, karena raja yang saya tahu biasanya ditaruh di rumah, ya, di atas rumah, di atap rumah. Kalau ini memang biasanya buhul yang ditaruh di rumah, biasanya ini untuk kekebalan, kalau yang seperti ini, gambar-gambar ini, atau misalnya menjaga keluarga dan seterusnya. Kalau saran saya memang, jangan dicabut dulu, tapi caranya adalah tanyakan baik-baik sama mertua. Pada waktu lagi santai, lagi berdua, ngobrol, apalagi mertua kan mahram, walaupun itu misalnya lawan jenis, bisa ngobrol, apalagi kalau ada mertua laki-lakinya ngobrol, tanyakan kira-kira historinya seperti ini apa sih gitu loh, pengalaman ini apa ceritanya nih patung yang itu misalnya. Ditanyain dulu semuanya, jadi biar dia jelasin gitu loh. Biasanya kita kalau tahu apa sebabnya orang melakukan satu perbuatan, lalu kita memperbaiki dari sebab itu, insya Allah akan lebih cepat gitu kan. Setelah dia jelaskan semua, tinggal dilihat sekarang apa alasannya. Kalau mungkin cuma sekedar cenderamata dia nggak ngerti, itu lebih mudah tuh. Tapi kalau dia tahu, dia yakin ini punya kekuatan, nah itu yang butuh sedikit ya, sesuatu yang intens. Tinggal dilihat beliau ini seperti apa sih, terima masukan atau tidak, atau mungkin hobi baca buku ya, itu bisa. Kalau hobi baca buku, tepat kita dikasih buku rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat yang sering saya bawa tuh, itu insya Allah bisa diberikan gambaran. Kalau tidak, maka dia yakin itu punya kesaktian dan segalanya, bisa dikasih buku membongkar praktik sihir dan perdukunan. Sudah pernah saya kasih lihat juga bukunya, kecil, harga 12-15 ribu rupiah, diperlihatkan kepada mertua tadi, sambil didoakan tentunya. Jadi saya sarankan memang tidak langsung mencabutnya, karena nanti malah efeknya dia tidak menerima dakwah. Tapi coba duduk, bicarakan seperti tidak ada apa-apa, sambil diambil informasi, dari informasi itulah antum memperbaikinya. Allahu alam. Bagaimana hukumnya ketika dalam sholat berjamaah pada saat tahiyat akhir ada makmum yang melakukan sujud lama sekali, padahal imam takbir dan sudah tahiyat akhir? Bukankah sebagai makmum gerakan kita harus mengikuti imam dan tidak boleh mendahului dan sengaja melambatkan gerakan? Tentu di sini khilaf di antara ulama. Yang paling ringan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, yang mengatakan bolehnya makmum terlambat dari gerakan imam tapi maksimal 3 gerakan, gerakan tidak meninggalkan gerakan yang ketiga. Misal kita lagi takbir, lagi membaca Al-Fatihah misalnya gitu kan, imamnya sudah ruku, Al-Fatihah kita belum selesai. Dalam mazhab Syafi'iyah dia selesaikan Al-Fatihahnya gitu kan, walaupun imamnya sudah ruku. Imamnya sami Allahu liman hamidah, dia masih punya kesempatan menyelesaikan Al-Fatihahnya, tapi dia harus ruku sebelum imam sujud. Itu sebelum pindah ke gerakan yang ketiga dari gerakan dasar yang dia lakukan. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan dia sudah harus berhenti. Jadi pada saat imamnya Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, sami Allahu hamdalah, sami Allahu liman hamidah, dia berdiri gitu loh. Jadi dia ikuti imamnya sesuai dengan sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bihi shalah. Jadi yang saya ketahui, Allahu alam, tidak usah terlalu lama sujudnya ya dalam sholat berjamaah, kecuali imamnya memang cepat sekali ya. Misalnya imamnya itu ada yang tidak faham agama atau tidak faham sunnah Nabi SAW, dia Allah Akbar buru-buru, antum belum baca sekalipun dia sudah bangun. Nah, itu antum bisa pertahankan bacaan 1-3 kali baru berdiri, itu nggak ada masalah. Tapi yang dimaksud sini yang saya tangkap, orang ini memang lama sujudnya gitu kan, sementara imam sudah tahiyat. Nah, ini tidak boleh. Yang lebih kuat pendapat jumhur, tidak boleh. Dia harus segera mengikuti imamnya. Masalah dia mau lama sujud, dia mau lama bacaan lebih tumakninah, nanti dia sholat sunnah sendiri. Insya Allah itu tidak ada masalah. Mohon nasihat Ustadz, kantor mengajukan saya untuk bekerja di kantor klien. Untuk itu pihak HRD mengirim CV saya ke klien untuk direview dan akhirnya disetujui oleh klien. Ternyata pihak kantor merubah CV asli saya dan dimodifikasi agar masuk kriteria yang dibutuhkan klien. Seperti merubah masa kerja saya menjadi 3 tahun, aktualnya 2 tahun. Merubah posisi dan jabatan saya, dan saya diminta untuk mengaku sebagai karyawan tetap padahal status saya karyawan kontrak. Apakah gaji yang akan saya dapat dari pekerjaan ini halal Ustadz? Karena mengetahui akan kebohongan dan manipulasi data tersebut, saya takut apa yang akan saya dapat ini adalah harta haram. Tentu kalau anda tahu dari awal, nggak boleh, haram, tolak gitu kan, tolak. Saya sudah bilang, tinggalkan kebohongan, tidak boleh, apapun alasannya.
Kata Nabi SAW, lazimi kejujuran walaupun depan mata kalian kehancuran. Disuruh dusta nih oleh perusahaan, kalau kau nggak berusaha saya pecat lebih baik, gitu kan. Nabi Yusuf alaihissalam disuruh pilih zina dengan tuannya atau masuk penjara. Dia nggak peduli, padahal dia tinggal zina saja enak-enak, dia tinggal nikmatin sama istri tuannya. Semua perempuan-perempuan itu Mesir juga, sampai disebutkan dalam sebuah athar, wanita-wanita dari Mesir itu berkata kepada istrinya raja waktu itu, kalau dia berhasil mau zina sama kamu, saya juga mau berzina sama Yusuf, yang penting Yusufnya mau, saya bayar berapa saja. Jadi kayak sudah dikontrak nih, asal mau aja. Lalu kata istrinya raja, dia pilih, dia berzina, ikuti kemauan saya atau saya penjara. Yusuf mengatakan apa? Penjara. Haram dan halal, tinggalkan haram, konsekuensinya tertinggal masalah dunia, nggak apa-apa. Tinggalkan. Apa yang terjadi? Hanya di penjara sejenak, sebentar. Habis itu Allah angkat derajatnya jadi menteri, kemudian jadi raja, gitu kan? Jadi seperti itu. Makanya kita jangan toleransi tentang masalah seperti ini. Kalau perlu memang itu, kalau kita tahu dari awal. Kalau tidak tahu dari awal, kita tidak tahu sama sekali. Ternyata rekayasa dari kantor, gitu kan? Kemudian kita masuk di sebuah perusahaan, kita sampaikan kepada perusahaan kita yang kerja, maaf ini saya baru tahu datanya Anda buat palsu begini dan saya tidak terima ini. Saya nggak bisa. Sudahlah, kau sudah enak kerja, enggak? Saya nggak mau. Silakan tunjuk pegawai lain, saya akan kembali ke perusahaan ini, kan itu. Atau bahasakan, kalau tidak saya bahasakan apa adanya dengan perusahaan yang sekarang saya kerja, perusahaan klien ini. Memang begitu, kita harus punya prinsip dasar, nggak bisa gitu. Untuk apa kita mau mentoleransi pada hal-hal yang haram? Ya, daripada kita masuk ke dalam neraka gara-gara hal seperti ini, bahasakan. Kalau dia tetap tidak mau, kita bahasakan klien ini sebenarnya datanya itu seperti ini loh. Saya ini seperti ini, saya ini seperti ini. Tapi saya bisa menunjukkan kualitas kerja. Kalau diterima ya sudah, alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah, enggak ada masalah. Terus saya berhenti di perusahaan saya, Ustaz. Ya Allah, pemberi rezeki Allah, bukan pimpinan perusahaan kita. Kenapa kita selalu kurung diri kita di situ? Saya sudah bilang kan, jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Saya kalau tidak minum kopi ke pagi hari, kepala saya pusing bener nanti, gitu kan. Saya kalau tidak nikah sama orang ini, saya gila bener nanti, gitu kan. Gak usah, ya dobrak itu. Insya Allah Allah pemberi rezeki. Amalan-amalan apakah yang dapat menghapus dosa-dosa besar? Taubat nasuha, gitu kan. Yang saya maksudkan adalah dosa-dosa selain berbuat syirik dan durhaka kepada orang tua. Taubat nasuha tentunya. Taubat, tinggalkan dosa itu. Dan saya sudah bilang tadi, kalau dosa itu berhubungan dengan Allah, taubat nasuha. Kalau berhubungan dengan makhluk, diikuti dengan ya mengembalikan haknya. Pak Ustaz, apa hukumnya menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi dan keluarga? Kalau perusahaan bolehkan silahkan. Misal Anda punya jabatan tertentu lalu kemudian dikasih fasilitas mobil, ini silakan pakai fasilitas mobil, Masya Allah. Fasilitas mobil dikasih, gitu kan? Oleh perusahaan dikasih, silakan pakai. Memang untuk dipakai, tidak dikasih syarat misalnya, ini hanya untuk dipakai dari rumah ke kantor ya. Maka boleh dipakai, terserah untuk kebutuhan keluarga. Atau kalau mau lebih aman tanya, ini mobil yang saya dikasih oleh perusahaan ini, saya bisa pakai untuk kepentingan pribadi enggak? Atau hanya untuk sekedar dari rumah ke kantor, ke pekan kita bertanya, itu lebih baik, jelas. Oh nggak apa-apa kalau mau keluar, jadi saya kalau mau keluar misalnya weekend, bawa keluarga saya makan, keluar itu boleh nggak? Oh boleh aja nggak apa-apa, ya sudah berarti nggak masalah, gitu kan. Tapi yang tidak boleh ikhwani, ini hati-hati ya, nggak boleh pulpen, kertas kantor dibawa ke rumah, bagi-bagi sama ponakan, bagi-bagi sama keluarga, ini banyak di kantor saya, ini nggak boleh. Fasilitas kantor nggak bisa, gitu kan. Atau kita pakai telepon sembarangan, nggak boleh. Harus kita tahu yang mana yang boleh-bolehkan, mana yang enggak. Jadi kita bedain, dipilah. Hati-hati, itu akan ada konsekuensinya. Jadi nggak boleh sembarangan memakai fasilitas kecuali yang dibolehkan saja. Apa hukumnya bekerja di bursa saham? Ya, tergantung sahamnya. Kalau saya, Allahu a'lam, yang saya tahu pendapat ulama mengatakan boleh saja, tapi dilihat saham apa yang sedang dipertahankan, saham apa yang sedang dijual. Kalau berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang haram, ya haram. Kalau berhubungan dengan hal-hal yang halal, ada perusahaan halal memang, dia menjual sahamnya dia, maka insya Allah itu hal-hal positif saja. Dan antum, saya tidak ngerti di dalam seperti apa, jauhi semua yang berhubungan dengan kezaliman, manipulasi data, gharar, merugikan salah satu dari dua pihak, dan riba. Tanpa sebab, tanpa apa, tiba-tiba dikenakan denda. Nah ini kalau ini tidak ada, insya Allah mudah-mudahan itu tidak ada masalah, tinggal dipertemukan saja. Pak Ustaz, di tempat saya sehabis salam biasanya salaman ke kanan dan ke kiri. Suatu hari saya sholat di tempat lain lalu saya ingin bersalaman, tapi orang tersebut menolaknya. Apa hukumnya Ustaz? Ya sebenarnya benar,
Orang yang menolak untuk salaman sama anda itu sebenarnya justru yang faham. Nah memang tidak boleh salaman secara khusus habis sholat ya, kecuali memang kita ada hajat. Jadi jangan hubungkan dengan paket zikir habis sholat. Misal teman kita di sebelah atau kita memang mau kenalan sama dia siapa namanya gitu nggak apa-apa. Tapi kalau habis salam dijadikan sebagai paket, bahkan banyak orang belum zikir sudah langsung salaman. Dianggap itu bagian daripada rangkaian sholat dan zikirnya, ini nggak boleh. Karena tidak pernah Nabi SAW bersalaman khusus habis sholat dengan para sahabat. Jadi kan sebagai program gitu kan. Apalagi sampai berdiri baca salawat semuanya keliling, ini nggak pernah ada sunnahnya. Gitu kan. Kita bukan bicara masalah salamannya. Salaman adalah ibadah. Tapi meletakkan salaman sebagai paket habis sholat, kita harus tahu kiai kita kerjain nggak Nabi Muhammad SAW. Kita punya guru dan kiai harus diikutin gitu kan. Supaya nggak salah, karena dia utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kita ikutin yang beliau lakukan dan tinggalkan apa yang beliau tidak contohkan, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berarti sesuai dengan apa yang Allah mau. Dan jangan sampai menambah-nambah ibadah, karena Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semua yang Allah inginkan. Ya, kalau orang yang nambah-nambah ibadah ini sama, dia bilang maaf Rasulullah, saya lebih tahu daripada anda. Ya, Rasulullah sudah sampaikan. Kalau diingatkan Rasulullah nggak kerjakan, akhi nggak apa-apa. Loh kok nggak apa-apa? Nabimu, kiaimu nggak kerjain, kamu bilang nggak apa-apa, nggak boleh dong. Gitu. Harusnya kita tidak boleh menambah, karena kalau terbuka pintu ini, setiap orang muslim bebas mengerjakan apa yang dia mau, maka apa yang tertinggal dari agamanya Allah, gitu kan? Ini tentu tidak ada.